Jika hari ini saudara memiliki pergumulan dan ingin didoakan secara khusus, saya mengundang saudara untuk menuliskan pokok doa saudara di kolom komentar. Saya akan mendoakan saudara satu persatu dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di persekutuan doa hari ini. Saya bersyukur saudara meluangkan waktu untuk datang dan mencari Tuhan, bahkan mungkin dengan hati yang letih, kecewa, atau terluka. Kekecewaan adalah bagian dari kehidupan manusia. Kita dikhianati, kita disalahpahami, kita gagal, kita jatuh, dan hati itu terasa remuk. Namun, hari ini saya ingin mengajak saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan yang memulihkan. Dia adalah Allah yang mengenal hati saudara lebih dalam dari siapapun. Dia melihat air mata yang saudara tidak pernah ceritakan kepada siapapun. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan, merenungkan kebaikannya, lalu berdoa agar hati kita dipulihkan dan diperkuat kembali. Mari siapkan hati kita, tarik nafas perlahan, dan katakan dalam hati, Tuhan, aku datang kepadamu. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ada dua kebenaran yang sangat kuat dalam ayat ini. Tuhan dekat dengan hati yang patah. Saudara, ketika kita kecewa, seringkali kita merasa sendirian. Kita bertanya, mengapa ini terjadi Tuhan? Mengapa orang yang saya percaya justru mengecewakan? Atau bahkan, apakah Tuhan masih peduli padaku? Tetapi firman Tuhan menegaskan, Dia dekat. Bukan setelah saudara sembuh, bukan setelah saudara kuat, tetapi di tengah patah hati itu, Tuhan ada. Tuhan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Ini berarti Tuhan tidak hanya melihat, Tuhan tidak hanya mengerti, Tuhan bertindak untuk memulihkan. Saudara, kecewa itu menyakitkan, karena biasanya datang dari orang yang kita percayai. Tetapi Tuhan ingin saudara tahu, tidak ada luka yang terlalu dalam hingga tak bisa dipulihkan Tuhan. Mungkin saudara kecewa karena hubungan yang tidak berjalan seperti harapan, janji yang diingkari, usaha atau pekerjaan yang tidak sesuai rencana, seseorang yang saudara bantu, tapi justru meninggalkan saudara. Atau saudara kecewa kepada diri sendiri karena gagal, karena jatuh dalam dosa, karena merasa tidak cukup baik. Saudara, saat hati kita remuk, Tuhan tidak menjauh. Dia tidak berkata, ayo bangkit, jangan cengeng. Sebaliknya, Dia mendekat dan berkata, biarkan aku memulihkan hatimu. Renungkan beberapa detik. Apa kekecewaan terbesar yang masih saudara simpan hari ini? Apakah saudara sudah membawanya kepada Tuhan atau masih mendendamnya sendiri? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan memulihkan apa yang dunia rusak? Saudara,
Tuhan rindu memulihkan. Tuhan rindu membangkitkan hati saudara lagi. Dan hari ini bisa menjadi langkah pertama menuju pemulihan itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang seringkali rapuh dan kecewa. Kami membawa kepedihan ini ke hadapan-Mu. Tuhan, Engkau tahu dengan jelas apa yang terjadi dalam hidup kami. Engkau tahu siapa yang melukai kami. Engkau tahu harapan apa yang gagal. Engkau tahu mimpi apa yang runtuh. Hari ini kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pulihkanlah hati kami. Jamah bagian hati kami yang paling dalam, yang orang lain tidak mengerti. Jadikan hatiku kuat kembali. Tuhan, ampuni kami jika kami membiarkan kekecewaan menguasai hidup kami. Lembutkan hati kami, Tuhan. Ajarkan kami untuk menyerahkan rasa sakit ini kepadamu. Beri kami kekuatan untuk mengampuni, meski itu terasa sulit. Beri kami keberanian untuk melangkah lagi, meski hati kami masih takut. Tuhan, kami percaya Engkau mampu memulihkan. Engkau dekat dengan orang yang patah hati. Engkau menyelamatkan jiwa yang remuk. Hari ini kami menerima damai-Mu. Kami menerima penghiburan-Mu. Kami menerima kekuatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika firman dan doa hari ini menyentuh hati saudara, saya mengundang saudara untuk menuliskan, Tuhan, pulihkan hatiku. Atau jika saudara ingin kami mendoakan secara khusus, tulislah di kolom komentar doa saudara. Saya akan mendoakan satu persatu. Jangan lupa untuk subscribe agar saudara bisa mengikuti doa harian kita setiap hari. Dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang sedang mengalami kekecewaan, agar mereka juga dikuatkan Tuhan. Tuhan memberkati saudara.